ya, membantu user yang melihat apa yang terjadi antara komunikasi tadi antara para pemakai dengan komputer tersebut. Nah, jadi komputer itu bisa diartikulasi bahwa satu alat yang akan diciptakan oleh manusia yang bisa mempercepat penyelesaian masalah dibandingkan manusia. Karena yang diciptakan yang akan digunakan tersebut melalui komputer lah yang kita sebut dengan real, ya, nyata. Ya. Kemudian sistem interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Nah, sebetulnya menerjemahkannya sebagai contoh, kita absen, kita akan cuma checklist saja, tapi kita sudah mempunyai history di dalam database. Nah, itulah menerjemahkan sebuah maksud atau keinginan sehingga menghasilkan sebuah regulasi database yang akan bisa dilakukan, bisa digunakan sesuai dengan keinginan daripada pemakai. Nah, kemudian dari kondisi interaksi tadi memberikan suatu hubungan antara pemakai dengan komputer yang dijembatani oleh antamuka pengguna atau kita sebut dengan user interface. Nah, jadi kita lihat di sini, kita ambil sebagai contoh Facebook, ya. Nah, tapi di sini kita gunakan interface. Kenapa disebut dengan interface? Nah, seakan-akan bahwa face yang akan kita gunakan, komunikasi yang akan kita gunakan itu seakan-akan nyata di depan kita. Padahal itu kan visual, ya. Nah, kita komunikasi, ya. Ada kita yang hadir ini adalah 4 orang, ya. Nah, kan kita ini bisa berkomunikasi seakan-akan kita tatap muka. Nah, itu yang kita argumentasikan sebagai interface. Nah, sekarang proses interface yang akan digunakan dalam konteks interaksi tadi memberikan suatu pengertian dari semua argumentasi yang akan digunakan itu kita paham dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat. Pada waktu kita interface atau kita akan gunakanlah berinteraksi, apa yang terjadi? Ya, apa yang akan kita lakukan? Dan maksudnya apa? Nah, itu yang akan kita butuhkan sebagai kondisi interface. Kemudian kita lihat di sini, ya, prosesnya itu bagaimana kita berkomunikasi dengan sebuah user tadi. Nah, proses eksekusi instruksi artinya apa? Pada waktu kita akan berkomunikasi, kita ini, ya, mahasiswa dengan dosen yang dijembatani oleh komputer tersebut. Nah, kita perkecil artikulasinya menjadi Central Processing Unit. Nah, jadi sentralnya itu adalah komputer yang akan di sana terjadi sebuah pemilahan daripada sebuah sistem yang terjadi, ya, sebagai contoh sekarang aplikasi, ya, yang kita gunakan aplikasi adalah Google Meet. Nah, digunakan untuk komunikasi. Ya, kalau misalnya bagaimana kalau misalnya kita akan gunakan GoFood? Nah, itu komunikasinya beda. Bagaimana lagi kalau misalnya kita akan membuat sebuah program, aplikasinya apa? Nah, artinya apa di sini? Control unit itu akan membahas tentang individual daripada sebuah aplikasi yang akan digunakan. Tidak bisa satu aplikasi untuk semua. Itu tidak akan pernah bisa. Nah, kemudian arithmetical logical unit. Sebuah aplikasi yang diciptakan itu ada logikanya, logiknya ada. Ya, ada logikanya. Artinya ada instruksinya. Kemudian yang ketiga, kita membutuhkan sebuah histori. Artinya apa di sini? Komunikasi yang akan kita gunakan interaktif tadi, memberikan sebuah histori, memberikan bisa kita akan gunakan sebagai basis data untuk kita ingat, untuk kita simpan, dan andaikan kita butuhkan nanti itu bisa kita akan lakukan. Nah, misalnya sebagai contoh,
kita rekam ini menjadi aplikasi YouTube misalnya. Ya. Nah, kemudian tadilah kita lihatlah input device-nya apa. Nah, ini yang perlu lagi kita lakukan. Jadi masukkan alat masuknya itu apa, yang akan kita gunakan itu sudah pasti kita akan gunakan kalau saya yang ini menggunakan handset misalnya. Kemudian apa outputnya? Output device-nya apa? Nah, jadi sana kita akan buka. Ada visual di sini. Jadi bukan orang, tapi kita nyatakan sebagai visual. Jadi bedakan seperti itu ya. Jadi interaksi yang terjadi itu adalah yang akan dihasilkan itulah visual, bukan orangnya. Nah itu perlu dipahami. Kemudian secondary storage, ya. Nah, kenapa kita sebut dengan secondary storage? Kenapa tidak memory storage atau artinya tidak menggunakan sebuah restorasi daripada device memory? Tapi adalah penyimpanan yang akan terjadi membentuk sebuah histori yang nyata. Nah, itu mungkin kita simpan di hard disk ya. Yang lainnya tidak akan kita butuhkan lagi. Ya, compact disk ada lagi. Ya, DVD tidak ada lagi. Floppy drive tidak pernah laku lagi. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi, pembaharuan sebuah regulasi ilmu pengetahuan itu terus berjalan. Nah, pengetahuan itu juga seperti itu. Dan mungkin saya rasa argumentasi IMK untuk tahun depan ini kalau misalnya materinya seperti ini saya rasa nggak relevan lagi karena sudah banyak yang berkurang. Kemudian juga dari pemahaman yang kita lakukan tadi ya, yang berperan penting di situ adalah manusianya. Jadi dalam arti hiasannya kita sebut dengan user. Itu merupakan pengguna yang memakai komputer atau user, di mana setiap user memiliki perbedaan karakteristik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam menggunakan komputer. Nah, itu wajar. Itu wajar. Jadi perbedaan pendapat ya, perbedaan argumentasi, perbedaan persepsi itu hal wajar dalam komunikasi interaksi. Manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, informasi diterima dan ditanggapi dengan proses masukan keluaran berbentuk I/O, input output. Artinya adalah yang namanya interaktif ya. Jadi ada inputnya dan ada outputnya dan feedback juga ada. Yang kedua, informasi disimpan di dalam ingatan atau memori. Ya. Atau kita sekarang ini disebut dengan histori. Baru yang ketiga, informasi diproses dan diaplikasikan secara berbagai cara. Nah, ini teknologi yang dilakukan sekarang ini. Dalam 2 tahun ini juga teknologi itu, ya, kalau kita akan melakukan interaksi ini juga cepat berkembang. Dulu kita sebut dengan komunikasi, ya. Kemudian juga lagi misalnya kita menggunakan Zoom, ya. Kemudian ada Zoom Meet, ya. Kemudian sekarang e-learning dan sebagainya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang akan diterjemahkan untuk mengubah kombinasi tatap muka menjadi visualisasi berbentuk interaksi. Proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia merupakan suatu vision, ya. Pandangan tadi saya katakan sudah seperti itu. Jadi pandangan dan alat fisik yang digunakan untuk hal tersebut adalah mata. Ya. Jadi yang berperan di sinilah mata. Nah, nanti kita cerita juga di dalam pertemuan selanjutnya adalah disebut dengan RGB. Red, Green, Blue. Nah, nanti di citra kita juga bahas seperti itu. Mata kuliah citra yang akan kita lakukan berbentuk Red, Green, Blue. Baru juga kita akan lakukan juga satu pemahaman ya dari segi komputernya, katakanlah misalnya dari CPU-nya tadi, dari central processing unit tadi. Karena kenapa? Komputer itu juga kita memiliki komputer, katakanlah misalnya nggak usah komputer, kita memiliki handphone. Kita sekarang berlomba-lomba untuk mencari memori yang lebih tinggi dibandingkan casing yang bagus. Ya, dulu mungkin di tahun-tahun buat
waktu kita SMA itu lihat casing yang bagus. Ya, tapi sekarang ini kita akan mencari, mengejar bagaimana rupanya supaya memorinya lebih tinggi. Ya, sekarang ini ya kita sudah memiliki semua antara 5 atau 6 sampai 8 giga RAM-nya. Nah, jadi komputer perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data dengan perantaraan sebuah program ya yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut. Apa itu? Tadi saya katakan adalah aplikasi. Kalau kita menggunakan interaksi, maka kita akan gunakan adalah Google Meet atau Zoom atau e-learning. Ya, kalau misalnya kita mau membeli sesuatu, mungkin kita akan menggunakan e-commerce, mungkin misalnya adalah GoPay dan sebagainya. Nah, inilah manfaat dari sebuah stimulasi yang akan digunakan komunikasi berbentuk interaksi tadi. Jadi interaksi tadi, misalnya kita lihat, kita beli misalnya belanja ke Shopee misalnya, kita paham bagaimana kita berkomunikasi dengan aplikasi tersebut. Nah, itu harus kita jabarkan seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat adalah apa sebetulnya itu interaksi itu, IMK itu. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna dan user atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya. Itu ada juga pendapat yang lain, ya. Interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia beserta studi tentang faktor-faktor utama dan lingkungan interaksinya. Nah, lebih cenderung menggunakan definisi seperti ini. Nah, kita lihat dari argumentasi dari pengertian tadi ada 3 level yang perlu kita pahami. Pertama adalah desain, kemudian evaluasi, kemudian implementasi. Nah, nanti ini pada satu saat nanti kita akan bahas secara spesifik bagaimana proses desain kita, evaluasi kenapa kalau kita evaluasi, dan kenapa kita implementasikan, dan kenapa nggak kita balik-balik. Nah, nanti menjadi sebuah replikasi yang disebut dengan life cycle. Nah, ini nanti kita akan bahas, ya. Kemudian juga kita lihat juga adalah bagaimana kita akan melihat prinsip kerja dari sebuah komputer tersebut untuk bisa kita pakai sebagai alat bantu di dalam penyelesaian masalah tadi kita gunakan adalah atau misalnya problem solving. Adalah user memberikan perintah pada komputer dan komputer mencetak, menuliskan tanggapan pada layar yang tampilan. Artinya komunikasi yang kita gunakan itu memberikan sebuah proses yang penggunaannya dalam CPU. Ya, mungkin karena kita tidak tahu ya bagaimana sebetulnya seluk-beluk yang ada pada motherboard kita itu, ya kita katakan seperti itu dulu. Apa yang akan kita input itu yang akan diproses sesuai dengan aplikasi yang dilakukan. Kemudian komputer bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Nah, intinya tadi bahwa aplikasi itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang kita lakukan. Ya, sekarang ini kita tadi saya katakan bahwa berinteraksi, komunikasi, berarti perkuliahan. Kalau misalnya kita akan gunakan misalnya aplikasi daripada Shopee misalnya, berarti kita akan menggunakan e-learning, e-commerce dan sebagainya. Nah, ini jadi kita harus paham, kita harus tanggap di mana posisi itu berada sekarang. Nah, itu ya. Kemudian juga kita juga lihat adalah latar belakang IMK itu. Kenapa terjadi sebuah penggunaan daripada IMK dari dulu sampai sekarang itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Ya, juga kenapa ini akan berkembang terus-menerus. Ya, bukan seperti ilmu pengetahuan yang lain, ya timbul sebentar, kemudian lenyap, seperti itu ya. Jadi mengapa diperlukan konsep IMK? Ya, dari sisi kegunaan kita akan bisa memanipulasi sebuah tatanan proses yang akan ada dalam komputer tersebut. Nah, pertama adalah misalnya kita menyimpan
Ya, tadi kita katakan misalnya history dengan memori. Nah, berarti sesuai juga aplikasi tadi. Nah, sekarang ini kalau misalnya kita berprogram, kita haruskan menambahkan sebuah penyimpanan atau database-nya. Karena aplikasi itu tidak bisa menyimpan dirinya sendiri. Nah, begitu juga tadi kita akan gunakan aplikasi-aplikasi yang lain, itu sudah pasti semua memiliki sebuah database. Kemudian sisi kemudahan. Ya, tombol pada VCR yang terlalu sederhana sedikit membuat kebingungan pengguna. Di lain hal, tombol yang terlalu banyak pada radio mobil membuat orang terancam banyak bahaya. Nah, sekarang ini bagaimana kita lakukan? Misalnya artinya begini, ya satu tombol bisa akan digunakan untuk beberapa kebutuhan. Nah, lebih gampang, ya. Handphone ini disebut dengan multitasking. Apa maksudnya? Handphone ini menjadi multitasking. Nah, mungkin handphone ini juga bisa kita buat sebagai remote, ya. Bisa juga kita bikin sebagai komunikasi yang lain. Banyak sekali digunakan seperti itu. Itu kita sebut dengan sisi kemudahan yang akan memerlukan sedikit tombol atau sedikit instruksi untuk kita bisa gabungkan dengan yang lain. Nah, kemudian juga kita lihat latar belakang daripada penggunaan daripada ketepatan akses yang akan digunakan itu ya. Contohnya pemilihan struktur menu yang kurang tepat dapat mengurangi kinerja sistem ataupun penggunanya ya. Jadi mungkin single menu atau linear menu. Yang sekarang ini kan banyaknya adalah linear menu. Ya, satu menu akan berinteraksi dengan yang lain. Contoh tadi adalah kita menggunakan database. Salah kita mengaplikasikan bahasa pemrograman dalam database, maka pasti datanya tidak akan pernah disimpan kapanpun itu. Nah, itu. Nah, kemudian dari tree yang akan digunakan atau misalnya struktur yang akan digunakan, ya, saling berhubungan yang akan nantinya akan tersimpan dalam sebuah kombinasi multitasking tadi atau multi user tadi dalam satu database yang tersimpan dan begitu banyak multi user yang berperan, mungkin juga ya bisa kita simpan semuanya dalam sebuah aplikasi yang sama. Sebagai contoh misalnya dalam struktur tree kita menyimpan atau misalnya menyimpan daripada absensi kita, itu semua terpusat ke dalam database yang ada pada link tadi. Ya, padahal kita tidak tahu, saya nggak tahu di mana posisi kita semua di sini, ya, atau di rumah, atau masih di kantor, atau misalnya di mana, ya. Kemudian ada struktur cycle network, ya, saling berinteraksi, saling berhubungan satu item set, ya, atau satu user dengan user yang lain, bukan berdiri sendiri. Nah, ini yang akan dilakukan. Jadi sekarang ini kita lebih banyak menggunakan sebagai struktur cycle networking. Ya, saling berinteraksi, saling menggunakan sebuah jejaring yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan kemudian juga kita juga bisa lihat dari persoalan tadi dari struktur acrylic network. Apa yang kita sebut dengan acrylic network. Dalam level kita ini, contoh misalnya, ya, antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, pada waktu kita sekarang ini Google Meet, ya, bisa juga berinteraksi berhubungan satu dengan lain. Misalnya adalah Rida, ya, bisa juga berhubungan dengan Ernita dengan aplikasi yang lain. Nah, inilah contoh kecil yang akan dilakukan berdasarkan bentuk komunikasi berbentuk interaksi tadi. Jadi kalau dulu kan nggak ya single user itu kan ya peer to peer, satu orang dengan orang lain. Tapi kita akan gunakan multi user. Sebagai contoh misalnya, ya, sekarang ini kita juga bisa kita berkomunikasi dengan berbentuk WA, padahal kita sudah masih masuk dalam pembelajaran kita seperti ini. Jadi adalah kita sebut dengan struktur acrylic networking. Nah, kita lihat di sini dari sisi penampilan. Nah,
kalau kita lihat aplikasi banyak sekali ini, sisi penampilan menariknya, tampilan suatu sistem dari sistem developer dengan user tidak selalu sama. Nah, termasuk tergantung daripada aplikasi yang akan kita pakai. Jadi expert system tidak memberikan sebuah argumen pembelajaran yang multi learning, ya, tapi sesuai dengan aplikasi-aplikasi yang akan dia gunakan. Nah, kita lihat di sini seperti itu, ya. Jadi tidak bisa kita lakukan multi learning. Nah, kemudian juga kita lihat di sini ya, latar belakang IMK itu mengapa diperlukan IMK tadi dari aplikasi yang akan kita lakukan daripada yang akan kita gunakan tadi, memberikan sebuah pemahaman tujuan, ya, yang menghasilkan sistem yang dapat digunakan atau usable, yang memiliki manfaat atau useful dan mudah dioperasikan oleh user itu sendiri atau disebut dengan friendly, ya. Jadi inilah yang terjadi, seakan-akan seperti itu. Jadi misalnya aplikasi atau handphone kita inilah sebagai suatu yang vital yang harus kita lakukan, yang kita miliki, seakan-akan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi adalah menghasilkan atau usable, ya, dan itu dianggap sebagai teman, user friendly. Nah, itu ya. Jadi kalau sekarang ini orang kalau misalnya curhat itu lebih banyak curhatnya ke Facebook dibandingkan curhatnya sama teman. Nah, itulah yang kita sebut dengan user friendly. Kemudian fungsionalitas difungsikan untuk fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan tadi. Makanya yang tadi kita akan butuhkan adalah desain tadi. Nah, itu yang perlu kita rencanakan, bagaimana tanggapannya, bagaimana prosesnya, ya. Nah, sebetulnya ini adalah kita membutuhkan sebuah praktek, ya. Tetapi dengan keadaan seperti ini sangat-sangat tidak mungkin kita akan lakukan seperti itu, ya. Jadi ini nanti kita bahas tadi, desain, ya, implementasi dan evaluasi. Kemudian tujuan selanjutnya adalah keamanan, ya. Apa contohnya kita lihat di sini. Kalau misalnya kita simpan file, ya, simpan file, atau katakanlah misalnya kita simpan foto. Dulu kita akan foto, katakanlah misalnya foto kita 3x4, mau dengan kebutuhan yang lain. Kita simpan di rumah, kita lupa meletakkan di mana-mana. Tapi kalau kita simpan di handphone atau simpan di laptop, cukup kita search aja. Itu ya, keamanan apabila sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. Kemudian efektivitas dan efisiensi. Berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunaan yang sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Nah, itu jelas sekali. Kemudian untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan user. Nah, itu tergantung daripada kitanya sendiri. Apakah kita menganggap itu perlu, ya, untuk menambah sebagai sesuatu fasilitas, itu tergantung daripada pemilik, tergantung daripada usernya. Ya, kapan user itu ya dia butuhkan, itu tergantung daripada, kembali lagi ke dalam konteks desain tadi. Kemudian juga selanjutnya kita juga lihat di sini, ya, antarmuka pengguna, ya, merupakan bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Nah, sistem yang akan kita lakukan bisa dikendalikan, ya, dan mampu memberikan sesuai dengan fungsinya. Jadi tidak keluar daripada ranah yang akan dipahami, ya. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna. Nah, tadi aplikasinya seperti itu, ya. Artinya adalah Google Meet ini tidak bisa digunakan untuk membuat program. Nah, itu maksudnya. Nah, itu harus kita jabarkan seperti itu.
prinsip sebuah sistem komputer adalah masukkan proses keluaran. Nah, itu sudah setiap mata kuliah itu memberikan sebuah argumentasi seperti itu. Itu input, proses, outputnya ya. Apa inputnya dari proses, outputnya gimana. Juga kita butuhkan evaluasi tadi, apakah ini cocok atau tidak. Sebuah sistem antarmuka pengguna memiliki piranti masukan seperti keyboard ya, mouse ya, media input lainnya, piranti keluaran seperti monitor, ya, printer, masukan dari pengguna seperti gerakan ya, atau kita sebut dengan pointer, atau kita menggunakan ketikan daripada keyboard, dan hasil dikeluarkan oleh komputer seperti grafik, bunyi, tulisan, visual, dan banyak sekali sekarang ini. Nah itu, jadi kita lihat seperti itu. Nah kemudian yang diperhatikan dalam buatan user interface, yaitu dilihat dari ya kebutuhan user. Apa yang kita butuhkan? Sejauh mana kita butuhkan aplikasi tersebut? Nah jadi banyak sekali ya, sekarang ini mahasiswa-mahasiswa yang sering ke kampus itu membuat suatu regulasi baru ya, di mana ada kerjaan menjadi seorang YouTuber. Jadi kolaborasi dengan teman-teman bagaimana membuat sebuah argumentasi yang baik ya, itu adalah sebuah tujuan daripada pembuatan user interface ya. Kemudian analisa dan sistem analis. Nah ini nanti kita akan dalam penelitian ya di pertemuan ke 9 kalau nggak salah nanti, bagaimana kita menganalisis sebuah kasus, apakah ini bisa kita lakukan sebagai satu tolak ukur untuk penyelesaian sebuah masalah. Kemudian yang terpenting bagi kita dalam konteks IMK tersebut adalah kreativitas dari pembuatan sistem. Nah, tadi kan intinya desain ya. Jadi kalau misalnya kita lebih cenderung dilakukan untuk membuat suatu desain. Jadi bagaimana misalnya kalau kita ini membuat sebuah percetakan, kan kita nggak pernah membuat sesuai dengan keinginan kita, tapi keinginan daripada pemesan. Bagaimana yang kita dilakukan? Tinggal kita bagaimana membuat suatu konteks interaktif supaya dia puas dengan apa yang akan kita buat. Nah itu ya. Dan kemudian ya, user interface ya, seperti apa yang kita inginkan dan apa yang diinginkan oleh user tadi. Tadi sudah kita pahami bahwa keinginan yang akan kita lakukan tadi bukan atas dasar daripada yang akan kita perlukan ya, tapi dari dasar daripada bagaimana sebuah proses itu dilakukan untuk kebutuhan daripada pemesan. Nah, di sini kita lihat interface harus user friendly. Nah, lihat intinya tadi ya. Jadi harus bersahabat. Tampilan yang bagus dan menarik. Mudah dioperasikan. Mudah dipelajari. User merasa nyaman dan senang menggunakan software tersebut. Nah, jadi sebagai contoh ya, Photoshop. Kita akan memodifikasi sebuah gambar ya, dan kita juga akan bisa mengedit daripada gambar tersebut sesuai dengan keinginan kita. Jadi apapun yang akan dilakukan tersebut bisa dilakukan seakan-akan bahwa itu terjadi dan bisa dilakukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi user friendly ini perlu juga kita lakukan dan juga nanti kita bahas di lain materi. Dan kemudian antarmuka yang berkualitas ya, yang dikagumi oleh orang-orang berdaras ya, atau beredar luas dan sering ditiru. Nah, jadi misalnya contoh, kalau kamu misalnya bekerja di sebuah real estate ya, akan mendesain sebuah rumah yang seakan-akan rumah itu sudah selesai, padahal belum diukur pun belum. Ya, seakan-akan itu didesain sedemikian rupa. Ya, beginilah bentuk rumah tadi yang bisa dibedah. Ya, itu yang terjadi ya. Suatu antarmuka interface yang dibuat seharusnya tidak ada hanya dapat dilihat, disentuh atau didengar, tetapi juga mencakup konsep, ya, kebutuhan user dan mengetahui sistem komputer dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem.
Nah, tadi kita lihat di gambar tadi, ya, akrilik sistem tadi. Jadi harus semua berkolaborasi dengan sistem tersebut. Ya, harus memahami dari semua pemahaman daripada sebuah konsep yang akan dilakukan. Kemudian juga adalah interface mampu menampilkan informasi dalam format dan dalam langkah yang sesuai dengan penggunaannya. Kemudian interface harus dapat terintegrasi dengan sistem komputer user. Kemudian interface memiliki kualitas yang tinggi di mana setiap kebutuhan user dapat dipahami. Ya. Kemudian juga kita lihat ya keterlibatan IMK dalam dunia sains, seakan-akan sekarang ini tidak begitu dipermasalahkan karena semua ya konteks daripada pengetahuan itu sudah berinteraksi dengan komputer. Tidak ada satu disiplin ilmu lagi pun, ya semua sudah akan berinteraksi, baik itu psikologi, sosiologi, arsitektur, ya antropologi dan sebagainya sudah akan berinteraksi dengan di sini. Jadi tidak ada lagi batasnya seperti dulu, itu sudah dianggap sebagai barang eksekutif. Nah, kemudian kita lihat juga ya ada pemahaman-pemahaman yang mungkin ya dilanjutkan dari berbagai regulasi-regulasi yang akan dilakukan tersebut, ya bidang studi yang berperan dalam teknologi tersebut, dalam argumentasi tersebut, ya misalnya adalah elektronika. Nah, sekarang kita gabungkan menjadi informatika. Jadi memberikan kerangka kerja untuk dapat merancang sistem Human Computer Interaction atau HCI. Kemudian juga bidang psikologi, memahami sifat dan kebiasaan, persepsi dan pengolahan kognitif, keterampilan motorik pengguna. Artinya apa? Kalau dulu ya anak-anak main PlayStation di luar itu dilarang. Tapi sekarang mulai dari anak-anak kecil sampai ya tidak ada batas, semua main game. Kenapa nggak dilarang? Nah, disinilah sifat psikologinya. Ya, jadi ini juga bisa kita nanti lihat satu persatu. Kemudian juga bidang studi perancangan desain grafis. Atau kita lihat sekarang inilah iklan. Nah, coba kita lihat misalnya kalau tadi kita bekerja di periklanan misalnya di Carrefour. Ya, banyak katalog-katalog yang diubah setiap hari supaya bagaimana orang tertarik. Ya, jadi ada perancangan grafis dan tipografi. Sebuah gambar dapat bermakna dengan 1000 kata. Nah, dulu kita sebut dengan stenografi. Ya. Kemudian gambar dapat digunakan sebagai sarana yang cukup efektif untuk dialog antara manusia dan komputer. Nah, sedikit kita lihat psikologinya secara analoginya. Kalau kita lihat di sini ada gambar buku. Ya, gambar ini yang akan memberikan sebuah nilai artikulasi yang cukup mendalam, ya, yang cukup mendalam. Apa sih kira-kira arti daripada buku ini kok disimpan seperti itu? Ya, nah, dan buku inilah kalau kita lihat sudah lama. Dan kenapa disimpan seperti ini? Kenapa ditumpuk seperti ini? Nah, ini juga nanti kita mau pelajari dari segi psikologinya. Kenapa argumen seperti di sini? Kalau kita lihat cantik, sudah pasti nggak cantik. Masa ditumpuki buku seperti ini dia nggak cantik? Nah, ini ada nilai argumentasinya. Kenapa terjadi seperti ini? Ya, nanti juga kita akan bahas dari perspektifnya itu. Nah, kemudian juga bidang ergonomik, ya, aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau sekarang ini ya, mungkin tadi kita buru-buru pulang kerja,
kira-kira yang mengakibatkan pada waktu kita berjalan ini, apa yang akan kita akan gunakan supaya juga waktu perjalanan itu nyaman, kita akan juga katakanlah misalnya mendengar saja. Karena mungkin kita tidak bisa lihat visualnya. Nah ini jadi ya, jadi kalau dulu kita katakanlah bentuk sebuah keyboard, ya mouse, posisi duduk dan sebagainya harus relax. Nah tergantung daripada konteks ergonomiknya tadi. Artinya adalah sifat manusia itu berbeda-beda. Ada yang dengarkan musik baru bisa belajar. Ada yang mendengarkan, ada yang sepi baru bisa belajar. Ya. Nah, jadi ini dari sifat ergonomik. Kemudian juga ada dari antropologi, memahami cara kerja berkelompok yang masing-masing anggota bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Kalau misalnya kita bekerja di satu perusahaan, kan semua orang itu bekerja sesuai dengan fungsinya. Bukan bekerja bersama-sama, tapi bekerja sesuai dengan fungsinya. Itu yang kita sebut dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Nah, itu dijabarkan nanti menjadi sebuah yang kita sebut dengan SOP. Ya. Nah, itu terus-menerus akan dilakukan tersebut, nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, kemudian juga kita juga harus pahami dari segi linguistik. Nah, ini yang perlu sekarang, yang dibutuhkan sekarang di dunia sains, linguistik ini. Nah, di era AFTA, kemarin itu adalah salah satu kenapa sebetulnya tenaga kerja Indonesia yang di Cina, yang di Jepang, yang di Arab Saudi sangat sulit dipertahankan dan dilakukan karena tidak bisa berkomunikasi. Ya, nah ini penting sekali. Sekarang ini ya kita butuhkan 5 bahasa yang harus kita perlukan. Ya, kalau kita berada pada luar negeri di kancah luar negeri, yang pertama adalah bahasa Inggris, kemudian bahasa Spanyol ya, kemudian bahasa Mandarin, ya, kemudian bahasa Arab, kemudian juga bahasa Hokkien. Nah, ini harus kita pilih satu. Minimal 2 kita lakukan. Kalau misalnya bahasa Inggris itu sudah umum. Ya. Nah, jadi kalau kita mau berkompetisi di luar, mari kuasai satu bahasa seperti ini. Jadi, ilmu linguistik memberikan suatu dialog yang diperlukan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa tertentu. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa sih sebetulnya di Jepang itu tenaga kerja kita, ya apalagi perawat-perawat itu hanya menggunakan bahasa ibu atau bahasa isyarat. Nah, kita itu tidak bisa berkompetisi. Ya. Kemudian dari sosiologi, budaya, ya, di mana kita berada, budayanya beda. Jadi, studi tentang pengaruh sistem manusia komputer dalam struktur sosial. Ya, misalnya adalah adanya PHK karena otonomi kantor. Nah, budayanya memang seperti itu. Ya, jadi kita harus tanggap seperti itu. Ya, nah jadi itu yang akan kita bahas untuk malam ini. Ya, bagaimana kita akan berperan aktif sebegitu penting kita mempelajari, mendalami bagaimana kondisi interaktif tersebut, bukan dari ilmu pengetahuan saja, tapi daripada budayanya. Tadi kita lihat ada beberapa yang akan kita lihat bidang ilmu yang saling berinteraksi tersebut. Kalau tadi kita lihat dari linguistiknya tadi, itu sangat penting sekali. Nah, kalau kita lihat, kita ini kan sudah menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Aplikasinya kan semuanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi karena itu adalah bahasa umum, nah itu sudah kita anggap sebagai kebiasaan. Tapi bagaimana kalau kita memasuki tersebut? Nah, ini yang kita lakukannya. Nah, jadi itu ya yang akan kita bahas untuk malam ini ya. Untuk minggu depan saya rasa kita lebih banyak untuk bisa berinteraksi pembelajaran tersebut ya. Tadi saya katakan bahwa coba buat nanti grup WA kita ya, yang nama grupnya nanti MIM 1901, supaya nanti andaikan teman-teman kita ya
Sudah dibuat ya? Sudah. Oke, nanti bisa kita komunikasi di situ. Andaikan juga di e-learningnya itu agak macet nanti karena fluktuasi daripada jaringan sangat-sangat sulit ya. Oke, saya rasa itu aja yang kita bahas untuk malam ini. Ada kira-kira yang perlu dipertanyakan, silakan ditanya. Ada yang perlu ditanya? Absennya tadi sudah bisa dilihat semua absen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, saya rasa itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan di grup